perkembangan tau gak? Emang sih pemainnya ganti-ganti. Gue shock jadi ngomong gitu. Oh iya. Sorry. Kebawa nobar. Gue mikir gini loh, gue mikir ini junior kok suara jadi cewek ya. Enggak, gue kebawa nobar kemarin, sorry. Enggak, soalnya gue kemarin nobar. Iya. Gue ngeliat Todak tuh, maksud gue kan dia udah ganti-ganti pemain. Iya. Ya, bagaimana Apalagi tuh? lu juga pernah dulu ngurus Cleon kan? Iya gitu, gue kayak, Cleon? Lu kenapa Cleon gitu? Ini yang baik lagi sih dari Todak memang dari season ke season perkembangannya ini nggak terlalu, kalau kita ngomong secara objektif ya, bukannya gua ngomong based on opinion gitu. Based on statistik emang nggak banyak perkembangan mereka dan gua nggak tahu apa yang terjadi. Sempat ada beberapa game mereka bagus, naik lalu udah grafiknya turun terus gitu. Mungkin butuh ada perubahan besar gitu kan, mungkin mereka butuh nge-change total cara mereka mungkin planning permainan, in-game-nya, latihan di luar in-game. Karena kalau udah berseason-season gak work, sesuatu harus berubah secara drastis. Iya sih. Dan yang menariknya adalah di sini tuh ada tim yang dulu ex Todak full dari Malaysia juga. Si ini, bentar, gue takut salah. Makna. Oh iya, MEC. Ya, MEC atau Makna. Itu ex Todak Squad. Jadi memang sekumpulan budak-budak Todak. Gitu kan. Dan sedihnya adalah mereka tuh lebih bagus gameplaynya. Mereka udah ngumpulin 61 poin di 2 hari. Untuk Makna itu. Makanya kadang yang baru nggak selalu yang lebih baik ya. Nah itu makanya gue kayak, lah kok bisa begini Padahal ya? rosternya tuh udah menurut gue lumayan oke gitu loh. Udah Loan juga kan, Loan Dimzi loh. Iya, Dimzi, tapi Dimzi belum pernah dimainkan sama sekali. Mungkin belum main. waktunya Dimzi bermainkah akan membawa perubahan buat Todak, Kavlo? Menurut gue ya, ketika lu udah mencoba sesuatu dan nggak berhasil, lu harus nyoba untuk merubah apapun Pattern tuh loh, merubah sesuatu lah. Hmm. Apapun itu playernya, cara mainnya, temponya. Kalau lu mengulang hal yang sama yang udah gagal berkali-kali dan lu mengharapkan hasil yang berbeda, ya menurut gua itu bukan sebuah apa ya, level profesionalitas lah menurut gua gitu. Kayak lu if you try the same thing over and over again and it still doesn't work gitu kan. You're doing, ya lu udah lakuin satu hal yang sangat salah. Harus diubah lah sesuatu kayak gitu. Harus ada gebrakan baru ya sekarang juga buat tim Todak. Tapi gebrakan baru sekarang malah terlihat dari seorang Razy men-tracking sebuah orang Potato dan berhasil bisa mendapatkan sebuah ending elimination yang luar biasa. Tapi nampaknya yang kedua kalinya pun down lagi. 2 player down dibuat tidak berkutik nampaknya. Voin Donkey di tangan dari tim Bigetron, Cicil. Ya karena memang setupnya adalah Bigetron yang udah punya tempat masing-masing di sini gitu. Tadi kan sempat kita bilang juga zone controlling ada di Kagendra dan Bigetron. Makanya tadi pas Voin masuk agak sedikit terbuka juga tempatnya kan landai begitu. Itu yang bikin pada akhirnya Voin Donkey sepertinya tidak bisa berbuat banyak. Kali ini hanya dengan 2 pemain dari Voin Donkey sepertinya juga udah harus berputar jauh. Cuman pertanyaannya ini mau muter jauh lewat mana? Apakah mereka bakal ngebiarin orang-orang fight dulu atau seperti apa Flo kira-kira? Kalau menurut gue sih dari Void ya, mereka cuma survive aja sih. Mereka muterin pinggir zona, memastikan di mana yang kosong, di mana yang tidak. Karena mereka tahu pasti pertigaan udah diisi terlebih dahulu sama tim Kagendra. Mereka pasti udah punya info soal itu. Jadi mereka lagi coba untuk cari space aja, perkirain di mana BTR nggak punya vision untuk nembak ke arah mereka dan tetap dijaga. Tanda kutip menggunakan BTR sebagai tameng mereka di belakang. Dia ambil lower ground yang orang lain tuh nggak bisa free shoot ke arah mereka tanpa BTR juga ikutan nembak ke arah tim lawannya. Jadi coba play smart lah, style Void aja gitu kan. Tapi so far bagi tim BTR, ini adalah zona yang mereka cari-cari, ini zona yang mereka tunggu-tunggu. Mereka udah menghadang VPE, nggak bisa naik ke atas gunung, mereka udah isi gunungnya, jadi tinggal mainin aja zona kali ini. Udah ini very good scenario lah untuk tim BTR. Memaksimalkan apa yang sudah datang untuk mereka seperti itu. Tapi untuk Boom, well, nggak bisa berbuat banyak karena posisi ada di bagian blue zone. Mereka lack of manpower juga. Ada Kagendra dengan 4 pemain di depan ini yang membuat akhirnya Boom harus say goodbye dari game Sanhok kali ini. Melihat ke arah yang berlawanan. Strangers sudah mulai berulah. Kali ini lawan yang mereka pilih adalah E-Arena. Terlihat dari bagian elimination feed sudah ada beberapa nama yang bergulir juga. Jadi memang dengan adanya pengikisan massal saat ini hanya menyisakan 8 tim saja. Zona mengecil kembali tapi masih Bigetron yang mengendalikan zonanya. Betul, dan nampaknya dari tim Indonesia juga cukup dibuat nyaman untuk di zona kali ini, untuk di Sanhok yang pertama juga di game kali ini. Dan kita bisa melihat pergerakan step by step yang juga coba dibangun oleh tim Homeboys. Dan sementara waktu Kagendra, 2 playernya memang sudah dalam posisi yang aman, sedangkan untuk player lainnya masih coba untuk bisa menjaga kembali pergerakan dari lawan mereka yang cukup dekat saat ini. Stranger satu persatu playernya melihat pergerakan yang dilakukan juga tim Kagendra, tapi nampaknya gangguan bukan malah terlebih dahulu datang dari anggota Kagendra, melainkan dari E-Arena. Sakura the last man standingnya masih bertahan, tapi
hanya tinggal 2 8 key terakhir yang bisa dimaksimalkan tapi tidak bisa dan akhirnya gugur dan puas di hashtag yang ke-7 untuk tim E-Arena. Iya, Blue Zone udah terlalu menyakitkan ya melihat bagaimana ini udah masuk ke stage 5 juga. Mau pakai boostingan, mau pakai first aid juga gua rasa nggak akan bisa memperpanjang billing waktu permainan begitu lama. Sementara Bigetron sudah mulai menemukan lawan yang sepadan. Kali ini yang ditantang adalah Vampire. Satu pemain sudah di knockdown, kembali di lock oleh Snape through the smoke. Kembali memberikan pressuring juga, tapi Snape gak punya helm. Harus hati-hati dari seorang Snape, perlahan tapi pasti juga. Sementara kita melihat Snape lagi ngelocking satu arah, pemain-pemain Bigetron lainnya sudah mulai menyebar. Mereka sudah berusaha untuk mengendalikan area jam 9 sampai 11 ya dengan cukup baik. Tapi dengan demikian Vampire pun lebih memilih untuk tabrak aja lah bos menuju ke arah bagian atas. Akan fight sepertinya saat ini. Vampire Swags mendapatkan seorang Federales, tapi Reizi bisa mendapatkan seorang Morman trading yang cukup baik. Tapi masalahnya Snape terkunci. Begitu low untuk seorang Snape. Masih ada 3 pemain yang aktif dari Vampire. Sepertinya Vampire sadar dengan split yang dilakukan dari Bigetron, inilah saat yang tepat untuk mereka push. No, skenario terbaik yang kita harapkan untuk tim Bigetron nampaknya coba dihancurkan. Coba dipatahkan harapan tersebut oleh tim Vampire dan Onsen cukup low HP-nya dan bahkan coba untuk kembali mendapatkan sebuah knockdown lagi untuk tim Bigetron tapi masih bisa bertahan untuk anggota lain dan Reizi masih bertahan di bagian area perbukitan. Coba untuk memberikan backup untuk seorang Satar dan nampaknya Satar berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown dan kali ini 2 melawan 1. Satar akan berhadapan dengan 2 player tim Vampire, dikejar kelihatan ketahuan dan knockdown kembali lagi terjadi dan bahkan tinggal satu yang terakhir yaitu seorang Reizi, punggawa terakhir dari tim Bigetron. Reizi terlalu jauh posisinya, mau melakukan backup tidak ada angle yang terbuka sama sekali. Well, ini adalah decision bagus dari Vampire. Sepertinya mereka benar-benar berusaha untuk dapat informasi ini ada berapa banyak orang di bagian rumah dan seperti apa setupnya. Dan Bigetron cukup nekat sebenarnya untuk melakukan split di stage ke-6. Tapi apapun itu sudah terjadi juga. Kita masih melihat bagaimana Kagendra survive dengan 3 pemainnya. 6-9 pun survive. Tapi saat ini dari Rezak pun harus bertemu dengan Kagendra. Ada beberapa pertukaran eliminasi. Tapi satu granat dari Veksi yang membuat pemain Kagendra bernama Acul tersebut harus dipulangkan. Reizi dari bagian atas gunung masih bisa mendapatkan beberapa res-resan eliminations. Tapi 5 tim terakhir saat ini yang masih bertahan. Masih ada 3 tim Indonesia. Masih ada Bigetron, Kagendra, dan juga Void dan KID. Wow, berbicara Void dan KID, Veksi last man standing-nya masih aktif banget yang membuat Kagendra pincang. Dan Kagendra udah dibuat pincang, mereka pun harus menghandle 2 sisi yang berbeda. Depan belakang ada Void Donkey, ada juga Vampire yang 3 playernya, 3-3-nya melontarkan sebuah utility yang dipaksakan untuk seorang Ichan menyerah pulang ke lobby. Dan 5 tim teratas kita bisa melihat kembali untuk 1 player dari tim Strangers. Tapping lane pick dilakukan dari seorang Morman. Dilihat ke bagian sebelah kiri, angle-nya masih belum terbuka dan akhirnya berpindah posisi dan masih bisa selamat untuk 1 orang terakhir dan tidak bisa lama lagi waktu yang diperlukan untuk tim Vampire bisa kembali memulangkan 1 tim lagi untuk dihadirkan ke lobby. Ini yang masih sisa 1-1-1-1 ini nih. Ini res-resan teralot gua rasa ya. BTR masih ada Reizi, Kagendra masih ada Ichan, asal jangan emot Ichannya. Terus juga Void Donkey tadi gue liat masih ada Veksi juga. Ini pemain-pemain alot gitu yang sisaan-sisaannya. Tapi 3 pemain dari Vampire ini pastinya akan menorehkan probability WWCD paling tinggi. Pastinya Albert Einstein pun setuju gitu ya, bilang ini WWCD percentage paling tinggi ada di Vampire. Jelas, cuma 3 orang gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih pemikiran-pemikiran satu pemain-pemain yang tersisa ini. Kadang-kadang bisa aja mereka menculik ataupun Vampire blunder, kita nggak akan tahu. Tapi ternyata Onsen mendapatkan Ichan terlebih dahulu. Berarti tinggal Veksi dan juga Reizi ya, pejuang terakhir. Dan baru di-mention untuk 2 pejuang terakhir dari individual player kita. Tinggal Veksi, the last man standing, bertahan melawan 3 kepakan sayap dari para Vampire kita saat ini. Dan lagi-lagi menggunakan utility yang masih di-saving hingga akhirnya winner chicken dinner didapatkan.